Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Tesalonika Rahel Tauli Putri Silaen dengan NIM 15, Ninda Christine Pangaribuan dengan NIM 21, Agnes Simbolon dengan NIM 22, dan saya sendiri Ruth Natasha Saragi dari NIM 32, dan Dewa Ayu Putri Pramesti dari NIM 66. Adapun permasalahan yang sudah kami ambil yaitu tentang pengaruh konsentrasi ekstrak etanol, kunyit, dan dasu asam atau Curcuma domestica Val Tamarindus indica L terhadap karakteristik krim. Dan yang kita akan cari yaitu hasil analisis daya lekat krim. Bisa kita lihat di sini untuk tabel perlakuan dan ulangan sudah disediakan. Terdapat 6 perlakuan, yaitu K1 0% KDA, K2 1% KDA, K3 2% KDA, K4 3% KDA, K5 4% KDA, dan K6 5% KDA. Adapun ulangannya yaitu ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah pertama yang kita lakukan ialah menjumlahkan setiap baris pada perlakuan. Untuk formulasinya sebelumnya sudah kami buat, yaitu menggunakan rumus SUM, lalu kita akan pilih data perlakuan K1 di ulangan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk mempercepat penjumlahan, karena kita akan melakukan perlakuan yang sama terhadap K2 sampai K6. Di sini kita bisa langsung drag ke bawah, maka hasilnya otomatis akan muncul. Kemudian untuk rata-ratanya, kita menggunakan formula average dan kita pilih data sama seperti mencari jumlah tadi. Kita akan memilih setiap perlakuan pada baris K1 di ulangan 1, 2, dan 3, lalu kita klik Enter. Kemudian kita drag kembali seperti yang kita lakukan pada penjumlahan sebelumnya. Dan selanjutnya untuk standar deviasi, kita menggunakan formula STDEV, dan kemudian kita pilih data yang sama seperti jumlah dan rata yang sebelumnya. Selanjutnya untuk mempercepat perhitungan, kita bisa langsung drag ke bawah. Dan perlakuan yang sama kita buat untuk mencari jumlah dari setiap kolom ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Untuk rumus yang kita gunakan masih sama, yaitu rumus SUM. Tapi bedanya di sini kita akan memilih setiap data pada kolom ulangan 1. Setelah itu kita klik Enter. Dan selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Untuk rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Dan kita pilih data pada setiap kolom ulangan 1, lalu kita klik Enter. Kemudian untuk menghitung lebih cepat, kita bisa langsung mendrag saja sampai ke rata-rata yang terakhir. Langkah selanjutnya ialah mencari FK. Untuk FK ini sendiri, sebelumnya kami sudah membuat formulasinya, yaitu F4 yang merupakan jumlah dari semua data, dipangkatkan 2 dan dibagi dengan banyaknya perlakuan, yaitu ada 18. Di sini saya akan pilih datanya semua dan kita klik Enter. Selanjutnya kita akan mencari tabel ANOVA-nya. Untuk tabel ANOVA ini sendiri bisa kita cari dengan menggunakan data analisis. Untuk mencarinya kita bisa klik menu data, lalu kita pilih data analisis, dan di sini terdapat beberapa pilihan. Tetapi di sini kita akan menggunakan ANOVA single factor. Untuk input range-nya, kita bisa pilih semua data yang ada di sini. Kemudian kita pilih rows. Lalu untuk kita klik label in first row. Untuk alpha-nya kita isi 0,05 dan untuk output range-nya kita pilih di mana kita akan memasukkan hasil ANOVA-nya nanti. Tapi karena di sini sebelumnya kami sudah mencari tabel ANOVA-nya, jadi kami tidak perlu lagi mengklik OK. Dan bisa kita lihat di sini tabel ANOVA-nya sudah muncul. Tetapi sebelum itu kita juga bisa mencari tabel ANOVA-nya dengan cara manual. Di sini sudah kami sediakan tabel untuk mencari tabel ANOVA secara manual. Di sini source of variation kami ganti dengan sumber keragaman,
SS diganti dengan jumlah kuadrat, DF diganti dengan DB, MS diganti dengan KT, F menjadi F hitung, dan F cerit menjadi F tabel 5%. Di sini juga kami menambahkan F tabel 1% dan signifikannya. Kemudian between group diganti dengan perlakuan, within group diganti dengan galat, dan selanjutnya ada total. Untuk jumlah kuadrat ini sendiri bisa dicari dengan formula Chomsky, lalu kami di sini memilih F8 dan F3 yang merupakan jumlah dari setiap baris pada perlakuan. Kemudian dibagi dengan banyaknya ulangan, lalu dikurangi dengan nilai FK. Lalu di sini kita klik enter. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat dari galatnya. Untuk jumlah kuadrat dari galat bisa dicari dengan menggunakan C40 yang merupakan total dari jumlah kuadrat dikurangi dengan C37 yang merupakan dari jumlah kuadrat dari perlakuan. Lalu kita klik enter. Kemudian untuk mencari totalnya kita bisa cari dengan sum ASCII atau sum square. Lalu kita pilih semua data. Lalu kita kurangi dengan FK. Selanjutnya kita akan mencari derajat bebasnya. Untuk mencari derajat bebasnya di sini kami sudah membuat formulanya yaitu kaunta. Lalu kita pilih data B8 sampai B13 yang merupakan jumlah dari semua perlakuan yaitu ada 6. Kemudian dikurangi dengan 1, maka hasilnya kita akan dapatkan 15. Selanjutnya kita akan mencari derajat bebas total. Di sini kita menggunakan rumus yang sama yaitu kaunta, lalu kita pilih semua data yang ada pada tabel, kemudian kita kurangi 1. Dan di sini kita dapatkan 17. Selanjutnya untuk DB galatnya, untuk DB galat kita akan mengurangkan DB total dengan DB perlakuan. Maka kita akan dapatkan hasilnya yaitu 12. Selanjutnya kita mencari kuadrat totalnya. Untuk kuadrat total ini sendiri bisa dicari dengan membagikan jumlah kuadrat dengan derajat bebas. Kita bisa langsung pilih saja di sini, lalu kita klik enter. Untuk kuadrat tengah dari galat juga menggunakan rumus yang sama, kita akan membagikan jumlah kuadrat pada galat dan derajat bebas pada galat. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan mencari F hitungnya. Untuk F hitung ini sendiri bisa dicari dengan membagikan KT perlakuan dengan KT galat. Lalu kita klik enter. Kemudian di sini akan dicari F tabel 1% dan 5%. Untuk F tabel 1% dapat dicari dengan formula F inverse, lalu kita untuk probability-nya kita buat 0,01, kemudian kita pilih di sini DB perlakuan, lalu kita pilih lagi DB galat, lalu kita klik enter. Maka F tabel 1% akan muncul seperti pada layar. Kemudian F tabel 5% menggunakan rumus yang sama, hanya probability-nya diganti dengan 0,05. Dan kita akan dapatkan hasil 3,106. Selanjutnya untuk uji lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang uji lanjut yang pertama yaitu BNT. Untuk mencari BNT kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu sama dengan T inverse buka kurung 0,05 dibagi 3 lalu koma DB galatnya lalu dikali SQRT buka kurung 2 kali KT galat dibagi konta dari perlakuan, lalu enter. Setelah kita mendapatkan BNT-nya, kemudian kita mencari selisih dari rata yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama yaitu kita copy terlebih dahulu perlakuan yang kita gunakan dan rata yang sudah kita hitung tadi. Setelah kita copy, kita urutkan data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dengan cara kita klik sort,
lalu pada bagian kolom kita isi rata, dan pada othernya kita masukkan ini, kemudian oke. Setelah itu kita akan menghitung selisih dari reratanya. Untuk menghitung selisih dari reratanya, kita menggunakan rumus ini, yaitu data pertama dikurang dengan data kedua. Jangan lupa untuk memblok data pertama karena kita akan menggunakannya pada perhitungan selanjutnya. Kemudian enter. Setelah itu kita tinggal drag saja dari pertama hingga yang terakhir. Untuk mencari bagian keduanya juga sama, kita menggunakan rumus ini. Dan jangan lupa untuk eh, memblok data yang pertamanya, lalu enter. Setelah itu, kita drag saja dari atas sampai ke bawah. Kemudian begitu juga untuk menghitung selisih dari sini sampai terakhir. Kemudian untuk menuliskan bagian ini, kita menggunakan rumus sama dengan if data yang akan dinotasikan lebih besar dibandingkan dengan BNT-nya. Buka tanda petik NS, buka kurung, data ini lagi lebih besar daripada NS BNT-nya, kemudian tanda petik bintang, tanda petik lagi, koma, tanda petik bintang 2, kemudian tanda petik lagi, lalu enter. Setelah itu kita drag saja dari bagian NS ini sampai ke bawah. Begitu juga untuk bagian yang B dan C. Setelah itu kita akan menentukan notasi dari selisihnya itu. Untuk bagian A itu sampai di bagian NS yang ini. Lalu untuk bagian B-nya kita menggunakan NS-nya sampai di sini. Yang C juga NS-nya sampai di sini. Jadi akan terbentuk notasi A, AB, ABC, ABC juga, dan ABC lagi. Setelah itu, setelah kita mendapatkan data ini, kita akan mencari hasil dari rata ditambah dengan BNT. Yang pertama kita gunakan yaitu kita mengcopy data dari perlakuan dan data dari ratanya. Setelah itu, kita menggunakan rumus ini untuk mencari nilai dari rata plus BNT-nya. Jangan lupa untuk selalu memblok bagian ini karena kita akan menggunakannya pada perhitungan berikutnya. Lalu enter. Setelah itu kita drag saja dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Kemudian untuk notasinya sama seperti yang sudah kita cari tadi. Sekian penjelasan saya tentang BNT. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu mencari uji BNJ. Untuk SQRT dari BNJ, di sini kita bisa melihat rumusnya itu sebenarnya SQRT dari F38 dibagi kontan C7 hingga E7. Ini berasal dari perlakuan, dari baris perlakuan. Untuk mencari BNJ sendiri, di sini kita menggunakan rumus N30 dibagi N31, yaitu dari QA dibagi dengan SQRT. Baik, itu selanjutnya di sini sebelum memasukkan perlakuan rata-rata, terlebih dahulu di sini kita urutkan dari data yang terbesar. Untuk pencarian pertama yaitu kita sini mencari selisih dari perbandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari perlakuan. Itu selisih pertama di sini kita menggunakan rumus sama dengan N35 dikurang N36, yaitu merupakan perbandingan perlakuan ketiga dan keempat dari perbandingan rata-ratanya. Di sini jangan lupa kita kunci supaya lebih memudahkan kita untuk mencarinya ke bawah. Untuk pencarian selisih kedua juga sama rumusnya. Di sini bedanya di sini menggunakan
rata dari perlakuan keempat dan kedua. Untuk ketiga juga sama, keempat dan yang terakhir. Terus selanjutnya untuk mencari selisih perbandingan apakah ini berpengaruh nyata, tidak berpengaruh nyata, ataupun sangat berpengaruh nyata untuk setiap perbandingan selisihnya. Untuk yang pertama, kita akan mencari rumusnya, akan mencari hasilnya yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan N36 lebih kecil dibanding N32. Jika sini lebih kecil maka diberi tanda NS, dan jika lebih besar maka akan diberi bintang ataupun bintang 2. Bintang berpengaruh nyata, bintang 2 sangat berpengaruh nyata. Untuk dari hasil sesi pertama, untuk mencari perbandingannya di sini hasilnya yaitu NS, berarti di sini kita tinggal drag aja ke bawah untuk mencari apakah perbandingannya. Ternyata di sini perbandingannya tidak berpengaruh nyata. Ini juga tidak berpengaruh nyata, tidak berpengaruh nyata, dan paling akhir itu sangat berpengaruh nyata. Untuk mencari perbandingan keduanya itu sama untuk bagian selisih kedua, sehingga juga kita menggunakan rumus sama dengan if I3 lebih kecil dari M32 maka diberi tanda S jika lebih kecil. Jika lebih besar maka diberi bintang 1 yaitu berpengaruh nyata, dan bintang 2 itu sangat berpengaruh nyata. Di sini untuk hasilnya yaitu NS, NS, dan NS, dan untuk data yang terakhir di sini sama seperti data di awal yaitu berpengaruh sangat nyata. Begitupun untuk mencari selisih selanjutnya, untuk mencari apakah perbandingannya lebih berpengaruh nyata, tidak berpengaruh nyata, ataupun sangat berpengaruh nyata. Baik, untuk selanjutnya itu mencari notasi. Di sini kita langsung bisa tentukan notasi dari setiap perlakuan kita. Untuk notasi A kita mulai dari sini yaitu sebelum di awal dari S, NF. Untuk notasi A kita mulai dari di sini A, 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 dan A. Di sini A-nya hingga akhir. Dan untuk B kita mulai dari selisih dari sini. Untuk B-nya 3, selanjutnya untuk bagian C-nya di sini 1, 2, dan 3. Selanjutnya sini udah langsung otomatis. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang PNJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji Duncan, di mana di sini kita masukin perlakuan dan rata. Di sini kita tinggal copy bagian perlakuan dan rata. Karena di sini sudah saya dan teman-teman saya copy, jadi tidak perlu. Dan di sini kita akan menghitung sama seperti menghitung pada uji BNT dan BNJ. Di sini dengan formulasi sama dengan ini perlakuan K3 dikurang dengan K4, maka diperoleh hasil 2,19. Begitu seterusnya. Di sini kita akan cek satu-satu apakah sudah sesuai. Di sini untuk K3 dikurang K6. Di sini untuk formulasi K3 dikurang K5. Dan di sini untuk formulasi K3 dikurang K1. Selanjutnya di sini pengurangan K4 dikurang K2. Selanjutnya di sini untuk pengurangan K4 dikurang K6. Kemudian di sini untuk formulasi K4 dikurang K5. Kemudian yang terakhir K4 dikurang K1 memperoleh hasil 71,79. Selanjutnya formulasinya K2 dikurang K6. Kemudian formulasi K2 dikurang K5. Kemudian K2 dikurang K1. Selanjutnya K6 dikurang K5 memperoleh hasil 6,23, dan yang terakhir K6 dikurang K1 dengan hasil 43,02. Selanjutnya K5 dikurang K1 memperoleh hasil 36,79. Di sini untuk menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata atau tidak memiliki pengaruh nyata, diformulasikan dengan rumus sama dengan if. Kemudian kita masukin data ini pada pengurangan yang tadi lebih kecil daripada ini, tabelnya diperoleh dari buku rancop atau rancangan percobaan, kemudian koma, buka tanda petik NS, tanda petik koma if,
buka kurung, kita masukin pengurangannya tadi, lebih kecil dari tabel ini. Kemudian tanda petik bintang, kemudian tanda petik lagi, koma, tanda petik, bintang 2, kemudian tanda petik, kemudian tanda kurungnya 2 kali, kemudian kita enter. Nah, di sini jangan lupa dikunci biar tinggal kita drag ke bawah. Di sini karena kami sudah ngedragnya ke bawah, maka diperoleh di sini NS, 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 dan di sini bintang 2. Nah, di sini selanjutnya untuk yang bagian B diformulasikan dengan sama dengan if kita masukin hasil pengurangannya tadi lebih kecil daripada tabel ini ketiga, kemudian tanda petik NS, kemudian tanda petik koma, kemudian if buka kurung hasil pengurangannya tadi lebih kecil, masukin lagi nilai tabel dari 3 ini, kemudian tanda petik bintang 1, tanda petik koma, tanda petik bintang 2, tanda petik, kemudian tutup kurungnya 2 kali, di enter. Ini jangan lupa dikunci biar cepat aja biar keluar hasilnya, kemudian di drag ke bawah, maka akan memperoleh pada K1 itu bintang 2. Selanjutnya untuk yang C dengan formulasi yang sama juga, yaitu sama dengan if kita masukin hasil pengurangannya lebih kecil daripada ini tabel P sama dengan 4 itu diperoleh dari buku rancop, kemudian tanda petik NS, tanda petik koma, if kita masukin hasil pengurangannya juga tadi lebih kecil dari P sama dengan 4, tanda petik bintang 1, tanda petik koma, tanda petik bintang 2, tanda petik, kemudian tutup kurungnya 2 kali dan di enter. Ini juga dikunci biar mempercepat pekerjaan. Kemudian untuk notasinya di sini ini untuk A, kemudian di sini untuk A juga. Kemudian di sini A, kemudian di sini juga A. Dan di sini untuk B dari K4 sampai sini B. Kemudian ini juga B dan ini B. Kemudian untuk yang C ini masuk ke dalam C dan K6 ke dalam C dan yang terakhir K5 masuk ke dalam C. Berarti notasinya di sini ada notasi A, AB, ABC, ABC, dan BC. Nah, di sini kita akan menentukan standar atau SC-nya, di mana formulasinya sama dengan SQRT, buka kurung, kita masukin kategalat, dibagi konta, buka kurung, kita masukin banyaknya ulangan, yaitu ulangan 1, 2, dan 3, kemudian tutup kurung 2 kali dan di enter. Sehingga untuk standarnya memperoleh 10,8, kemudian untuk tabelnya ini diperoleh dari buku rancangan percobaan. Di sini ada RP dengan formulasi tabel P2 dikali dengan standar. Kemudian jangan lupa dikunci untuk mempermudah proses perhitungan dan di enter. Di sini kita tinggal drag saja. Baik, untuk kesimpulan dari uji dan Chan sendiri ini memperoleh kesimpulan bahwa K5 dan K1 yaitu 0% dan 4% KDA sangat berpengaruh nyata terhadap pengaruh konsentrasi ekstrak etanol, kunyit, dan dasu asam atau Curcuma domestica Val Tamarindus indica L terhadap karakteristik krim. Dan hasil kesimpulan keseluruhannya bahwa di tabel ANOVA yaitu pada perlakuan memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap konsentrasi ekstrak etanol dan dasu asam. Dan di sini pada uji lanjut BNT pada K1 juga memiliki pengaruh konsentrasi yang sangat nyata terhadap ekstrak etanol, kunyit, dan dasu asam. Kemudian untuk BNJ diperoleh kesimpulan juga sama seperti uji lanjut pada BNT yaitu K1 0% memiliki konsentrasi yang sangat berpengaruh nyata terhadap ekstrak etanol, kunyit, dan dasu asam. Untuk SC-nya sendiri
hubungannya dengan skripsi sama-sama memiliki data yang sama yaitu 10,8. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.